warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad, amma ba'du. Bismillah. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafaru min kulli firqatin minhum qa'ifatun liyatafaqahu fid-din waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Islam tidak pernah menuntut umatnya untuk satu seragam, satu profesi, satu pemikiran. Akan tetapi menjadi salah satu ciri umat Islam itu sebagai rahmat adalah banyaknya perbedaan pendapat, banyaknya perbedaan sudut pandang dan pola pikir di antara para ulama. Hal ini tidak menjadi problem, akan tetapi menjadi harmonisasi supaya ajaran Islam sholih di kulli zaman wa makan. Para pemirsa dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah, fikih merupakan sebuah cabang ilmu yang di dalamnya banyak sekali perbedaan pemikiran, juga paradigma yang menyebabkan banyak sekali perbedaan pendapat di dalam hukum Islam. Kita ambil contoh ketika kita berwudu, ketika kita mengusap sebagian kepala. Di sini di antara 4 imam madhab berbeda pendapat. Yang pertama, madhab Imam Maliki dan Hambali mengatakan bahwa mengusap seluruh kepala, akan tetapi berbeda dengan madhab Imam Hanafi yang mengusap seperempat kepala, dan madhab Imam Syafi'i mengusap sebagian kepala. Profesor Quraisy Shihab pernah berkata bahwa 5 ditambah 5 berapa? Allah tidak pernah berkata 5 ditambah 5 itu berapa. Akan tetapi karena jawabannya pasti 10. Akan tetapi Allah akan bertanya 10 itu berapa ditambah berapa. Bisa jadi kelompok A mengatakan 9 ditambah 1 sama dengan 10. Akan tetapi kelompok B beranggapan bahwa 4 ditambah 6 sama dengan 10. Dan berbeda lagi dengan pendapat kelompok C yang mengatakan 11 dikurangi 1 sama dengan 10. Dari sinilah kita belajar bahwa kita tidak bisa memonopoli kebenaran, apalagi di dalam masalah furu'iyah fiqhiyah. Kita sering menemukan perbedaan pendapat, misalnya di tetangga kita, di televisi kita, bahkan di media sosial kita. Masih banyak sekali yang menuhankan satu pendapat, akan tetapi mengesampingkan pendapat yang lain. Mereka hanya ingin mendengarkan satu pendapat dan apatis terhadap pendapat yang lain. Saya teringat dengan Gus Dur guru bangsa yang pernah mengatakan bahwa semakin tinggi ilmu seseorang, maka semakin besar rasa toleransinya. Semakin tinggi seseorang dalam memahami sebuah perbedaan, baik di tengah-tengah masyarakat, di organisasi, dan juga secara pemikiran. Ada banyak sekali hukum fikih yang masih khilafiyah. Sebenarnya saat ini tidak perlu lagi kita permasalahkan. Misalnya kita masih sering memperdebatkan dengan jumlah rakaat tarawih, maulid nabi, ataupun tahlilan. Hal inilah yang memperlambat peradaban dan pemikiran umat Islam. Di saat orang lain lebih banyak berpikir bagaimana kita menemukan sesuatu yang baru yang lebih baik, tapi kita masih disibukkan dengan membahas sesuatu yang telah usang. Belakangan ini kita sering menemukan salah satu kelompok yang memiliki slogan
yang dengan lantang menyuarakan kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dari sinilah saya curiga mereka tidak mau menerima dari pendapat banyak imam madhab. Oleh karena itulah kita mengimbangi dengan banyaknya pemikiran yang seperti ini. Kita harus mengimbangi mereka dengan mengadakan pengajian-pengajian di media, baik itu pengajian di media sosial kita ataupun di majelis taklim, dengan memperkuat pemikiran, budaya, dan peradaban kita. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.